Ya, 3 hari lagi Hakim Mahkamah Konstitusi akan memutus hasil sengketa Pilpres 2024. Kami hadirkan timeline atau perjalanan bagaimana proses dari persidangan sengketa Pilpres ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ini dimulai daripada tanggal 20 Maret 2024 ketika KPU mengumumkan hasil pemilu dan juga Pilpres 2024. Kemudian 21 Maret atau berselang 1 hari, tim Anies Mohaimin mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Disusul pada tanggal 23 Maret, Ganjar Mahfud juga mengajukan gugatan yang serupa atas hasil yang sudah ditetapkan oleh KPU di tanggal 23 Maret 2024. Kemudian 25 Maret, kubu Prabowo Gibran ini mengajukan sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pemeriksaan pendahuluan dalam sidang sengketa Pilpres ini dimulai pada tanggal 27 Maret 2024 yang lalu. Kemudian pemeriksaan persidangan mendengar jawaban serta mengesahkan alat bukti termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan berlangsung pada tanggal 28 Maret 2024. 1 hingga 18 April 2024, sidang mengagendakan pemeriksaan persidangan dengan mendengar keterangan saksi, saksi ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Di 22 April 2024 nanti, putusan MK atas sidang sengketa Pilpres 2024 akan dibacakan. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa hasil Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada Senin depan, dan ada beberapa opsi yang dimiliki oleh Hakim MK. Di antaranya adalah menolak seluruh permohonan, mengabulkan seluruh permohonan, atau mengabulkan sebagian permohonan. Nah, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami tim kuasa hukum Prabowo Gibran, ada Fahri Bahmid, dan juga tim kuasa hukum Ganjar Mahfud, ada Magdir Ismail. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Fahri, Bang Magdir. Sore, waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bayu, selamat sore. Baik, abang-abang, tanggal 22 April menjadi hari yang dinanti-nanti atas putusan dari sengketa Pilpres. Lalu bagaimana tim hukum ini meyakini bahwa dalil-dalil kemudian argumentasi-argumentasi ini sesuai dengan keyakinan masing-masing pihak, terutama ketika sudah ada pemeriksaan saksi dan juga alat bukti. Saya ke Bang Fahri terlebih dahulu. Iya, seperti sebelum-sebelumnya ya, sikap kita jelas bahwa tetap kita mengacu kepada hasil persidangan, kemudian berdasarkan pengamatan dan hemat kami, tentunya berangkat dari alat bukti dan analisis yang mendalam tentang alat bukti itu sendiri, dan pencermatan yang mendalam tentang segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dengan tidak mengurangi rasa hormat dari teman-teman kuasa hukum dari pemohon 01 dan 03, maka kami tegas secara jelas mengatakan bahwa permohonan pemohon itu gagal dibuktikan. Nah, konsekuensi dari gagal dibuktikan itu artinya berarti Mahkamah Konstitusi tentunya akan mengambil sikap atas persoalan itu dengan putusan, tentunya dengan menolak seluruh permohonan pemohon secara keseluruhan dengan seluruh dalil-dalilnya. Hal ini kami bicara tentang bagaimana sikap MK seperti itu. Tentunya berangkat dari fakta-fakta yang seperti yang kami uraikan, banyak hal ya dalam kesimpulan, kemudian tentunya dalam berbagai media sudah kami sampaikan bahwa misalnya isu-isu besar yang dikemukakan itu semuanya tidak ada satupun yang bisa dipertahankan dan tentunya bisa dibuktikan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian yang sangat ketat di Mahkamah Konstitusi tentunya. Oke. Ya. MK itu kan prinsip dasarnya adalah mengadili dan memutus itu berdasarkan fakta hukum, tidak berdasarkan pada opini dan analisa tentunya, ataupun mungkin berdasarkan pada contoh-contoh yang memang tidak mempunyai relevansi dan korelasi yang tentunya spesifik dengan case yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oke. Dengan demikian kami sangat meyakini, ya sangat hakul yakin bahwa nantinya MK akan menolak seluruh permohonan pemohon. Menolak seluruh permohonan, Bang Fahri tadi menyebutkan bahwa pemohon gagal membuktikan dalil-dalil. Bang Magdir, silakan. Ya, saya kira ini kan soal pandangan ya. Pandangan Pak Fahri seperti itu, pandangan kami juga berbeda. Dan pandangan kami itu kami sampaikan dalam permohonan dengan bukti-bukti yang cukup. Begitu juga kami hadirkan ahli-ahli dan juga kami hadirkan saksi-saksi. Saya kira soal perbedaan kita ini, inilah menunjukkan bahwa kita ini masih jadi manusia normal ya.
Ini sebuah rahmat yang harus kita anggap sebagai kebenaran bahwa kita berbeda di dalam berpikir menyangkut soal ini. Tetapi bagaimanapun juga, jangan lupa bahwa hakim itu adalah orang-orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk menerjemahkan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar terkait dengan kewenangan mereka memutus perkara. Ya, dalam hal ini khususnya terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ya, kita bisa ikuti sebenarnya bagaimana mulai pembicaraan itu dari pembicaraan di PAH 1 di MPR tahun 2001 dan seterusnya, bagaimana mereka melihat kewenangan yang akan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi itu bukan hanya melulu soal angka, tetapi juga bisa kita lihat dalam perdebatan mereka bahwa yang juga harus dilihat secara baik adalah masalah proses. Nah, kami ya pasangan dari tim Ganjar dan Mahfud melihat proses ini adalah proses yang tidak benar. Sehingga di dalam argumen kami yang kami sampaikan ketika permohonan diajukan bahwa kami tidak menganggap ada suara yang harus diakui telah diperoleh oleh pasangan 02. Karena menurut hemat kami, suara-suara yang mereka peroleh karena itu dilalui dengan cacat. Ya, cacat moral dan cacat hukum. Sehingga prosesnya, dengan proses yang tidak benar ini, maka hasilnya mestinya tidak ada. Tapi sekali lagi Bayu, ya, bagaimanapun juga ini mari kita serahkan dan kita percayakan kepada Majelis Hakim Konstitusi. Mari kita sabar, ya, dengan kepala dingin kita melihat semua ini, sebab bagaimanapun juga apapun putusan Mahkamah Konstitusi ini, apakah menguntungkan pihak permohon atau menguntungkan pihak termohon, kepentingannya adalah untuk kepentingan bangsa ini ke depan, bukan untuk kepentingan kita hari ini. Itu sih yang penting buat kami, gitu ya. Oke, baik. Tadi argumentasi-argumentasi sudah disampaikan oleh Bang Fahri dan juga Bang Magdir. Nanti kita jeda dulu, nanti kita akan bahas soal amicus curiae. Karena MK sudah mengakui bahwa pengajuan amicus curiae saat ini adalah yang terbanyak sepanjang sejarah. Kita bahas sesaat lagi di Kabar Petang. Ya, sidang permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi menuju babak akhir. Semua pihak menanti hasil keputusan para hakim Mahkamah Konstitusi atas jalannya perselisihan sengketa Pilpres 2024. Di sidang sengketa Pilpres ini, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan di MK. Dalam suratnya, Megawati mengajak rakyat Indonesia berdoa agar ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Selain Megawati Soekarno Putri, amicus curiae juga diajukan oleh Indonesia American Lawyer Association atau IALA. Amicus curiae diartikan sebagai sahabat pengadilan yang mengajukan diri menyampaikan pendapat atau masukan atas perkara yang tengah berlangsung di pengadilan. Hingga Kamis sore, Mahkamah Konstitusi telah menerima total 33 pengajuan amicus curiae dalam konteks sengketa Pilpres. Dengan sejumlah pengajuan amicus curiae, banyak harapan yang disampaikan oleh sejumlah pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Yang dilakukan oleh ini dan tiga kan dua diantaranya kan menggugat kan, mengajukan permohonan untuk diskualifikasi. Artinya ini ada spesialis case yang harus diselesaikan, solusinya apa supaya keadilan itu dapat terasakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah hadirnya para amicis ini. Dari kacamata kami bahwa semua yang perlu dikatakan sudah diperkatakan dalam proses persidangan. Persidangan yang secara terbuka masing-masing paslon sudah menyampaikan dan para amicus curiae dengan berbagai kapasitasnya sudah menyampaikannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dan kami percaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan kembali mengingat kepada kewenangan yang telah dimiliki. Percayalah, mereka akan arif dan bijaksana. Karena itu apa yang dihimbau oleh Pak Prabowo, himbauannya baik sekali. Marilah kita selalu damai di bumi. Nah, saya kira faktor konteks juga harus diperhatikan bahwa zaman sekarang ini zaman digital, informasi sudah berseliweran, berbeda dengan 500 tahun yang lalu, di mana kalau kita mau pendapat orang, itu orangnya harus dipanggil dan berbicara langsung.
Kalau sekarang orangnya nggak ketemu langsung pun juga pendapatnya udah sampai gitu. Jadi saya kira semua pertimbangan sekali lagi termasuk yang disebut oleh Bang Tova itu sudah diketahui semua. Sesuai agenda, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sengketa Pilpres pada Senin 22 April mendatang. Tim TV One mengabarkan. Oke, menjelang mendekati keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi, beberapa pihak mengajukan yang dinamakan amicus curiae atau sahabat pengadilan. Tidak sedikit tokoh yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, mulai dari akademisi, politisi, hingga budayawan. Dan per 18 April kemarin ada 33 pengajuan amicus curiae. Dan sampai hari ini per 19 April atau hari Jumat ini MK tadi sudah menyampaikan ada 40 yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dan ini adalah beberapa tokoh yang mengajukan amicus curiae sejak sidang sengketa Pilpres ini berlangsung. Di antaranya Megawati Soekarno Putri, kemudian Bushro Mukodas, Abraham Samad, Habib Rizik Syihab, dan juga Din Samsudin. Oke, kita lanjut lagi perbincangan dengan dua narasumber kami di Kabar Petang. Saya langsung ke Bang Fahri lagi. Bang Fahri, kita bicara soal amicus curiae. Tadi Anda meyakini bahwa majelis hakim sepatutnya mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan. Sementara dalam konteks ini amicus curiae adalah pihak lain yang merasa berkepentingan dan memberikan masukan dan pendapat. Menurut Anda, amicus ini tidak akan dilirik sedikit pun oleh anggota majelis hakim? Tidak juga, ya. Itu sepenuhnya menjadi kewenangan daripada majelis hakim tentunya untuk mempertimbangkan ataukah tidak. Karena sesungguhnya yang menjadi user, ya, yang menjadi user tunggal untuk penggunaan informasi yang seperti ini itu ada pada majelis hakim, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin koreksinya seperti ini, bahwa memang fenomena amicus curiae atau amici dalam praktek peradilan kita di Indonesia saat ini, ya, khususnya untuk saat ini. Saya tidak berbicara pada praktek amici pada waktu perkara-perkara menarik yang pernah diputus oleh lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Itu memang benar-benar praktek amici yang betul-betul objektif, karena memang adanya satu konsens dari berbagai LSM atau mungkin lembaga-lembaga berbadan hukum publik. Lalu pada akhirnya konsen terhadap isu-isu hukum atau isu-isu konstitusional yang diperjuangkan di lembaga peradilan tentunya. Itu masih sangat objektif. Tapi kalau praktek amici saat ini yang terjadi, ini menurut saya satu fenomena kontemporer yang sebenarnya sangat kadang-kadang butuh kita luruskan. Ada paradigma yang keliru sebenarnya dengan praktek amici ini. Yang pertama, ada beberapa tokoh yang disebutkan tadi, ya. Ada memang yang sejak awal mulai dari proses pemilu itu berlangsung, memang sudah berada pada posisi yang sangat kritik, mengambil posisi yang sangat berlawanan dengan proses itu sendiri, gitu ya. Tidak independen maksud Anda, Bang? Ya? Tidak independen maksud Anda? Iya, sudah sangat beririsan dengan kepentingan-kepentingan praksis, sudah sangat mempunyai kepentingan tertentu dengan kelompok-kelompok kepentingan, ya, kelompok-kelompok praksis gitu. Jadi sangat sulit untuk kita melihat bahwa memang misinya adalah misi konstitusional atau misinya adalah misi kemanusiaan atau hak asasi manusia dan seterusnya, karena itu tadi telah berangkat dan dengan satu afiliasi politik tertentu. Itu yang kadang-kadang menurut kami itu sangat jauh dari prinsip dasar daripada amici. Kita harus kembali kepada akar historikal daripada amici itu sendiri. Praktek amicus curiae ini sebenarnya bagus, gitu ya. Pada tatanan praktek hukum, walaupun saya katakan berkali-kali bahwa sebenarnya ini merupakan tradisi hukum yang ada pada Anglo-Amerika atau pada bukan pada Eropa kontinental. Tetapi karena ini diterima menjadi sesuatu praktek yang positif saja sebagai penyeimbang adanya kelompok-kelompok sosial yang punya konsen terhadap isu-isu hak asasi manusia dan seterusnya, akhirnya mereka ingin memberikan perspektif baru atau perspektif lain daripada lembaga peradilan yang sedang mengadili satu perkara tertentu. Jadi pikiran mereka atau misinya mereka itu atau opini yang mereka bawa itu harus terlepas daripada apa yang sedang diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kalau yang terjadi saat ini kan banyak pihak itu kan sudah terafiliasi dengan isu-isu Pilpres sejak proses itu sendiri, adanya proses upaya untuk mendelegitimasi dari Pilpres itu sendiri, itu sudah bercampur baur sebenarnya. Jadi pada akhirnya
kami melihat bahwa tidak ada relevansinya praktek amici ini dalam konteks PHPU Pilpres gitu ya. Oke, baik. Mestinya kita berikan saja kesempatan yang luasnya kepada Mahkamah Konstitusi dengan hakim prinsip-prinsip independensi of judiciary, akan mereka putus berdasarkan fakta-fakta persidangan. Oke, baik. Seperti baik, itu. Baik, Bang Fahri. Saya ke Bang Magdir soal amici tadi ya, praktik amici, kemudian ada pihak-pihak yang tidak independen. Salah satunya mungkin yang dimaksud adalah Bu Mega ya. Gimana Bang Magdir? Iya, kalau saya sih begini, Bayu ya. Mari kita sikapi ini dengan itikat baik, ya, dengan niat baik. Mari kita berprasangka baik terhadap orang, ya, bahwa pemilik kebenaran itu bukan cuma kita. Orang juga berpikir, orang juga punya akal sehat, orang juga memikirkan masa depan bangsa ini, bukan cuma kita. Jadi kalau saya sih melihatnya, sepanjang itu adalah untuk kepentingan perbaikan, ya, apapun terhadap seluruh proses, ya itu kan harus kita hargai, gitu loh. Sebab begini, kalau kita coba lihat, ya, amici ini bukan sesuatu yang baru. Zaman Romawi kuno pun sudah ada, gitu loh ya. Kita bisa baca dari banyak literatur seperti apa. Nah, jadi bahwa ini berkembang memang di negara-negara Anglo-Saxon, betul seperti itu. Tetapi di Prancis juga cukup berkembang. Beberapa negara yang merupakan negara yang kita sebut negara-negara kontinental, amici ini juga berkembang secara baik. Jadi saya kira begini, khusus untuk, saya sudah berulang kali menyampaikan di beberapa forum bahwa untuk pilpres yang dilakukan secara langsung, ya, misalnya yang terjadi di Austria, tidak ada misi karena dianggap memang tidak ada proses yang melanggar hukum ketika putusan dari KPU-nya Austria dinyatakan batal sehingga terjadi pemilihan ulang, bahkan sehingga presiden yang terpilih menjadi tidak terpilih. Nah, akan tetapi kalau di Kenya dan Malawi kita bisa lihat terjadinya amisi itu karena mereka merasakan kelompok intelektual, ini terutama di law society di Kenya dan di Malawi, mengatakan bahwa ada yang salah dalam proses pemilihan presiden ketika itu. Sehingga mereka mengajukan pendapat mereka sebagai warga negara atau sebagai lembaga. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya. Dan tidak ada yang salah ya untuk itu, Bang Magdir ya? Mungkin ini yang terbanyak. Ya. Ada yang salah. Ya, mari kita lihat ini ke depan gitu loh. Saya kira begitu. Baik. Terima kasih Bang Magdir. Bang Fahri, terima kasih atas waktu dan juga informasinya sore hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Senin ya, Bang Fahri dan juga Bang Magdir. Selamat beraktivitas kembali. Pak Magdir, terima kasih. Pak Magdir, selamat sore.